Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke cerita. Dalam hati Peran, sejauh ini aku tidak memicu opsi sistem. Seperti tidak apa-apa jika aku menang. Benar saja, bermain si Anci faktor keamanannya masih sangat tinggi. Dan sekarang pihak kami butuh pemenang. Jika orang tahu kalau aku sengaja kalah, itu akan jadi masalah besar. Dan melihat itu, orang-orang agak kaget ya. Orang yang kiri berkata, ya seseorang berkata, bermain catur buta. Murid itu sangat berani. Sudah tahu kemampuan kakak senior Chiuri, dia masih berani memainkan permainan sebesar itu. Seorang lagi menambahkan, aku nggak berpikir dia berani. Palingan dia menjawab dengan terburu-buru. Bagaimanapun, jika dia sudah pasti kalah, lebih baik kalah dengan bermartabat. Seseorang membalas, hei, jangan berlebihan. Kakak seniormu memanggil dia teman dada. Apa yang kau bicarakan di sini? 4 menahan 16. Konstelasi kanan atas. 3 dengan 4 mata kecil. 16 sampai 4. 16 sampai 17. Sat ngomong terus. Hei, bisakah sedikit lebih pelan? Chiuri berkata, gak masalah, kami akan meninjaunya sendiri nanti. Saudara Chiang, bagaimana menurutmu? Pera merespon, aku sih oke-oke aja. Chiuri melanjutkan, baguslah, kalau begitu mari kita lanjutkan. 17 sampai 14. Lalat kecil menggantung. Pera berkata nih, 6 tahan 3. Lalat besar menjadi sudut. Mendengar itu, semuanya bingung nih, hebat. Tidak kusangka kedua bocah itu bermain catur begitu sengit. Sepertinya Chiuri benar-benar bertemu rival. Orang yang tengah nih dari sekte Peiran harusnya ya. Dia berkata, aku nggak bisa mengikutinya. Kakak senior Chiang sangat pandai catur. Jadi nggak heran auditorium harus menangkapnya setiap kali ingin bermain catur dengannya. Auditoriumnya tuh marga Cheng ya guys. Saudari ketiga ya harusnya ya. Dia bertanya, senior, seberapa sulitnya catur buta ini? Seniornya menjawab, catur buta tidak hanya butuh keterampilan yang tinggi, tapi juga memori yang kuat. Sangat sulit untuk bisa mengingat setiap gerakan di papan catur. Karena itu, hanya sedikit murid di Lansintang yang bisa melakukannya. Dalam hati saudari ketiga, seperti yang diharapkan dari senior. Dalam hati mereka berlima, kakak senior benar-benar luar biasa. Master Yin bertanya, dia benar-benar hebat. Siapa nama orang yang bermain catur dengan anakku Chiuri itu? Master Lu menjawab, Chiang Peran adalah murid dari sekte Kuisinku. Oh, dia berbakat, tapi aku nggak bisa merasakan basis kultivasi apapun dalam dirinya. Apa itu tersembunyi begitu dalam? Sekte Kuisinmu memiliki teknik latihan semacam ini? Sungguh menakjubkan. Master Yin salah paham. Kultivasi Peran adalah chi training tingkat kelima. Hah? Apa? Anak ini sangat pintar. Apa dia nggak memiliki bakat dalam kultivasi? Master Lu berkata, maaf membuat Anda tertawa. Master... Duduknya rambutnya merah sih, gue bingung. Master Yin merespon, hahaha, sungguh murid yang luar biasa. Menarik. 7 tunggu, enggak. Biarkan aku memikirkannya lagi. Santai aja, saudaramu bisa memikirkannya perlahan. Dalam hatimu, Chiuri, aku akan kalah. Gak mungkin, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Hei tuh, apa murid itu akan menang? Melihat penampilanmu Chiuri, jelas dia sudah gak tahan lagi. Siapa murid itu? Dari sekte mana dia? Apa yang kalian bicarakan? Bagaimana mungkin Kak Chiuri kalah? Bertarunglah denganku. Cincin membalas,
Orang itu adalah murid sekte kuisinku bernama Chang Peran. Kau harus ingat, tubuh Mas Curi yang tidak terkalahkan itu akan dihancurkan pertama kali oleh sekte kuisinku hari ini. Muya membalas, siapa bilang saudaraku akan kalah? Hei, Margawu, percaya atau enggak, aku akan merobek mulutmu. Cingce membalas, setiap orang bisa kalah, gak ada yang punya kemenangan abadi. Dalam hati Cingce, kecuali senior. Beraninya kau berkata seperti itu? Akan kurobek mulutmu sekarang. Bagus, majulah. Bagaimanapun, aku akan melawanmu nanti. Jadi sekarang pun sama aja. Hei, hentikan. Dan mereka berdua pun langsung berhenti. Tunggulah, aku akan membuat terlihat baik sampai pertandingan kita. Cingce membalas, kukembalikan kalimat itu padamu. Satu hal lagi, hari ini kau akan kalah. Muya merespon, bagus, kuharap kemampuanmu saat pertandingan tidak mengkhianati ucapanmu. Dan akhirnya dia pun pergi. Dalam hati Master Yu, ini sama persis seperti saat aku masih muda. Bagus, begitulah seharusnya. Jangan pernah kehilangan momentummu. Dan sekarang ini lagi masih tengah pertandingan. Aku Terus Peran gerak. Skak, tolong bawakan papan catur baru. Dan aku akan membantu meninjaunya. Lalu jurinya bawain tuh papan catur. Dan akhirnya mereka mulai ngecek, mulai jalan. Berarti hafal ya mereka ya setiap gerakannya, sini, sekian. Dalam hati si juri, ini bagaimana bisa mereka bermain catur sampai seperti ini? Mereka berdua sangat hebat. Si juri berkata, final catur Asosiasi Pemuda Yingce, pemenangnya jatuh kepada murid sekte Kuisin, Chang Peran. Hore, kita menang! Selain ayahku, saudara Chang adalah orang dengan keterampilan catur tertinggi yang pernah aku lihat. Aku kalah dalam permainan ini, tapi aku akan mengenangnya untuk waktu yang lama. Saat aku meningkatkan keterampilan caturku, aku akan datang menemui saudara Chang lagi. Dan aku berharap saudara Chang akan memberiku beberapa nasihat. Dalam hati Peran, aku tahu jenius semacam ini pasti tidak akan menyerah jika dia kalah. Aku harus melatih Moxia dengan cepat. Peran merespon, silakan datang kapan aja. Kakak ternyata kalah. Mereka pun mulai menghampiri Peran. Bagus sekali, bagus Peran, kerja bagus, dewa catur pertama di Feng Chou. Senior, kau luar biasa. Dan semua orang lagi selamat-selamat. Dan akhirnya semua merayakannya. Lalu tiba-tiba Master Yin ingin menyentuh pundak dari Peran. Dan tiba-tiba juga nih tangannya ditahan oleh seseorang. Master Yin, apa yang kau lakukan? Master Sekte Quan, tenanglah, emangnya aku bisa bergerak menyerang murid kecil ini di depanmu? Hah? Apa yang kau katakan? Master Yin menjawab, aku hanya ingin menguji kultivasi anak ini. Master Lu berkata, saya kan sudah memberitahu Master Yin tentang basis kultivasi Peran. Sulit dipercaya kalau murid yang begitu pintar tidak punya bakat dalam kultivasi. Lepaskan aku akan menguji kultivasinya. Master Quan merespon, aku tak akan mengganggu Master Yin untuk hal sepele seperti ini. Aku akan mengujinya untukmu. Apa tidak apa-apa? Kau bisa juga mengatakan hal-hal baik. Aku kira kau juga sangat ingin tahu. Apalagi yang kau tunggu? Master Quan berkata, Peran, jika aku tidak menunjukkan padanya pengujian secara langsung, orang tua itu tidak akan pernah menyerah. Agar dia tidak datang untuk mengganggumu di masa depan, tolong bekerja sama. Iya, kalian semua orang baik. Aku satu-satunya orang jahat yang melakukannya. Cepat ujilah cepat. Terus akhirnya mau diuji, hampir aja botol air gue jatuh. Nah di sini melihat mau diuji, dalam hati Cicin, aku menduga bahwa basis kultivasi kakak senior terlalu tinggi. Jadi nggak ada yang bisa mengukur basis kultivasi miliknya yang sesungguhnya. Tapi sekarang itu dilakukan langsung oleh Profound Ancestor. Jadi bahkan jika kakak senior kuat, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Master Kwon berkata, ini memang training tingkat 5. Apa kau puas sekarang? Oh, benar-benar dunia yang besar. Ini tidak terjadi keajaiban. Menurutku, pasti itu ada masalah dengan metode latihan. Cobalah datang ke Sekte Linglongku untuk mencoba metode latihan kami. Master Sekte Yin, apa kau mencoba memprovokasiku? Master Yin menjawab, sebut aja dengan santai. Dan selain itu, aku hanya memintanya untuk mencobanya. Tapi aku tidak... Dan akhirnya dibawain tuh papan caturnya tuh. Master Kwon berkata, ini adalah papan catur yang terbuat dari Ying Long Yu yang memiliki efek menenangkan dan sangat cocok untuk pemain catur yang duduk seharian, dan juga sangat cocok untuk pemain catur yang duduk seharian. Peran merespon, terima kasih Master Sekte Quan, Master Yin. Dalam hati Peran, meskipun hadiah ini tidak ada hubungannya dengan Yin Qianghong, tapi sungguh menakjubkan bahwa dia berani mempersembahkan hadiah ini bersama dengan Quan Xian. Dia luar biasa. Master Quan berkata, dengan upaya yang gigih, salah satu gerakan catur memiliki perubahan yang tidak ada habisnya. Dan ada... Master Yin berkata, lupakan aja, kau nggak bisa bermain catur, tapi mengajari orang main catur, kau bukanlah lawan anak ini. Master Quan melanjutkan, mari kita ucapkan selamat kepada Chang Peran karena memenangkan posisi teratas.
Weh, dalam hati Peran, aku benar-benar gak terbiasa. Namun, meskipun saat ini aku sangat mencolok, murid baik seharusnya bisa memenangkan beberapa pertandingan lagi nanti. Jadi membantu diriku berbagi beban. Sekarang di tes alkimia, tes menempa, tes formasi. Dalam hati Peran, enggak. Murid baik gak bisa sampai level ini. Berakhir sudah, aku lebih mencolok. Ini Peran semua kah yang menang? Gue gak tahu ya itu Peran apa enggak. Rambutnya sih warnanya mirip, tapi bentukannya kayak bukan Peran loh. Tapi ya lanjutlah. Sekarang kita pergi nih ke aula perjamuan sekte Yanyue. Master Kwang berkata, "Selamat Master Sekte Lu karena memiliki murid yang cakap." Master Lu merespon, terima kasih. BTW gue ngomong gitu karena di sini nih lihat nih. Chiang Peran, satu-satunya murid yang memenangkan hadiah pertama, bintang kesopanan yang paling bersinar, Peiran. Oh ya, Peran, kali ini kau sudah memberikan terlalu banyak kemuliaan untuk Sekte Kuisin. Dan aku pasti akan menghadiahimu dengan baik setelah kita kembali. Peran merespon, terima kasih Master Sekte. Ternyata beneran guys, kayaknya iya deh. Kayak menang semua Peran, cok. Dalam hati Peran, dalam hal ini aku bahkan belum memicu tugas opsional dari sistem. Ini bener-bener gak normal. Apa mungkin? Dan sekarang kita lihat nih, ada si ini guys, si Master Sekte Cuxia. Yang kiri ya, namanya Huang Yuanqing. Sedangkan yang kanan yang murid itu loh guys, yang dikenali sama Hall Master Shi. Nah di sini si Huang berkata, "Selamat Master Sekte Lu, kau telah menerima murid yang begitu cerdas. Berdirilah untuk memberiku sedikit wajah." Master Lu merespon, "Saudara Yuanqing, itu hanya memenangkan hadiah. Itu nggak layak untuk disebut." Master Huang melanjutkan, "Kenapa nggak layak disebut? Sekarang aku yang dianggap sebagai Master Sekte yang layak bisa berbicara tentang muridmu. Kalau tidak, aku nggak tahu harus berbicara apa." Master Lu merespon, "Saudara Yuanqing bercanda. Peran, cepatlah beri salam kepada Master Sekte Huang." Junior Chiang Peran memberi salam kepada Master Sekte Huang. Master Huang berkata, "Bagus sekali. Kalau kau tidak mengalahkan Muciuri itu, aku khawatir dia akan menjadi mimpi buruk bagi semua murid yang hadir." Peran merespon, "Master Sekte Huang, itu salah. Junior hanya tahu bermain catur." Master Huang melanjutkan, "Hahaha, anak yang rendah hati. Bukankah kau biasanya suka bermain catur? Barusan kau mengagumi keterampilan catur Peran. Kenapa kau diam saja saat kau sampai di sini?" Ciuyan memberi salam kepada kakak Chiang. "Permainan tadi benar-benar luar biasa. Aku menganalisa permainan kakak. Beberapa tidak aku mengerti. Aku ingin tahu apa aku bisa meminta saran pada kakak Chiang." Lalu muncul nih dua opsi. Opsi 1, terima permintaan. Hadiah penyelesaian Dragon Tooth Dance, kelas bawah tingkat bumi. Opsi 2, tolak keren Ciuyan. Hadiah penyelesaian atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, astaga, bagaimana ini bisa mencapai tingkat bumi kelas bawah? Faktor risiko untuk garis ini terlalu tinggi. Peran berkata, "Maaf, aku hanya suka belajar catur sendiri. Aku tidak pandai mengajar orang lain." Nah, mendengar itu, mereka semua bingung. Ding, tugas opsional selesai. Hadiah menempa +1. Master Lu bertanya, "Seseorang dengan tulus meminta saran padamu. Apa yang kau lakukan?" Junior ini hanya mengatakan yang sebenarnya. "Jika perkataan saya menyinggung, saya minta maaf." Master Huang merespon nih, "Nggak masalah. Itu normal kalau kau nggak bisa mengajar." Ciuyan menambahkan, "Itu karena Ciuyan yang tiba-tiba dan kakak Chiang tidak perlu meminta maaf." Master Huang melanjutkan. Master Huang berkata, "Pertandingan sore nanti juga patut dinantikan. Sampai jumpa lagi." Dan di sini dia pun pergi nih. Master Lu bertanya, "Apa kau punya masalah dengan Ren Ciuyan itu?" Peran menjawab, "Tidak, ini pertama kalinya murid ini bertemu dengannya. Jadi menurutmu dia jelek?" Bukan itu. Master Lu melanjutkan, "Lalu kenapa kau menolak untuk mengajarinya?" Dalam hati Peran, "Karena takut mati." Peran berkata nih, Peran menjawab, "Murid ini benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar gak bisa mengajari orang lain bermain catur. Sepertinya seorang jenius juga punya kesulitannya sendiri. Tapi Master ini tidak cukup mengenalmu. Master Sekte, murid ini ingin kembali dan meninjau kembali permainan tadi. Jadi..." Master Lu berkata, "Pergilah. Kulihat dari tadi kau terlihat tidak tenang." "Ya, terima kasih Master Sekte." Dalam hati Peran, ini pertama kalinya sejak bergabung dengan Sekte Kuisin. Ini sangat menarik dan membuat hati lelah. Benar aja, berdiam diri di dalam ruangan adalah hal yang paling membahagiakan. Tapi apa yang terjadi dengan Ciuyan? Setelah aku hindari berkali-kali, dia masih muncul. Aku gak terlalu percaya kalau ini kebetulan. Apa yang dia lakukan di dekatku? Apa mungkin itu terkait dengan misi untuk menghancurkan sekte? Lalu tiba-tiba berhenti. Dalam hati Peran, bener aja, setelah menikmati bahagianya poin acara khusus selama beberapa hari, rasa sakitnya juga akan mengikuti. Siapa? Aku? Iya, aku mencarimu. Katakan, apa kau curang? Curang? Iya, itu benar. Jika tidak, bagaimana mungkin Kak Ciuri kalah? Kau pasti curang.
Bagaimana cara curang dalam catur buta? Muyao membalas, aku nggak tahu, tapi kau pasti main curang. Jika nonamu mengira aku curang, kau bisa pergi menemui beberapa master sekte kami atau master sektemu untuk memutuskannya. Aku tidak akan menemanimu. Tapi pas jalan tiba-tiba dihalangin tuh. Kalau kau tidak menjelaskannya, aku akan menghabisimu. Lalu muncul nih 3 opsi. Opsi 1, beri Muyao pelajaran. Opsi 2, yakinkan Muyao dengan kata-kata. Opsi 3, berteriak untuk menarik perhatian orang-orang. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, sial, kenapa tingkat bumi lagi? Benar aja, kebahagiaan berumur pendek dan nasib buruk itu abadi. Gadis iblis Muyao mau menghancurkan seseorang. Kau, bagaimana bisa kau meminta bantuan? Peran berkata, aku nggak bisa mengalahkanmu. Jika aku tidak minta bantuan, apa aku harus diam aja dan menunggu untuk mokat? Selain itu, aku menyebut namamu. Kalau kau menikamku sampai mokat sekarang, kau nggak bisa melarikan diri dari kejahatanmu. Aku akan kembali untuk mencarimu. Dan dia pun langsung kabur. Sayang sekali. Dan akhirnya Master Sekte semua datang tuh. Peran, apa kau baik-baik aja? Peran menjawab, tidak apa-apa. Untungnya Master Sekte datang tepat waktu untuk menakuti gadis iblis itu. Master Yin berkata, jika putriku yang berharga benar-benar akan menghancurkannya, apa menurut kalian dia bisa bertahan sampai kita datang? Peran, apa yang terjadi? Peran menjawab, gadis iblis itu menghunus pedangnya kepadaku dan berkata bahwa saya bermain curang. Jika saya tidak memberitahunya bagaimana saya curang, dia akan menghabisiku. Dia hanya menakut-nakutimu. Kau mungkin nggak percaya jika aku yang mengatakannya. Tapi gadis itu bahkan tidak pernah menghancurkan ayam atau menghabisi. Ya itulah intinya. Gimana? Percaya atau enggak? Tapi mereka bertiga nggak percaya. Master Lee melanjutkan, gadis kecil itu memang nakal. Aku minta maaf padamu untuknya. Dalam hati Peran, kultivator Profound Ancestor benar-benar meminta maaf saat dia berkata maaf. Master Lee melanjutkan, tapi aku nggak bisa mengendalikan putriku. Meskipun dia tidak akan menghabisimu, tapi ada kemungkinan kau akan dipukuli atau kau akan ikut denganku dulu dan aku akan menjadi pelindungmu. Master Kwon berkata, nggak perlu. Di sekte Yanyueku nggak perlu memintamu, Master Sekte Iblis, untuk melindungi murid kami. Tapi akan kuperingatkan, jika putrimu mengancam Chiang Peran lagi, itu tidak akan mudah untuk dilupakan. Oke. Berbaik hatilah seperti hati dan paru-paru keledai. Aku pergi dulu. Dan sekarang saatnya pertarungan nih, Qingce dan juga Muyao. Aku akan membuatmu membayar untuk apa yang kau katakan sebelumnya. Itu tergantung pada kemampuanmu. Dalam hati Qingce, karena senior berpikir bahwa aku bisa menang, maka aku pasti akan menang. Dan mulai. Dan mereka berdua pun mulai untuk bertarung. Dan mereka berdua langsung beradu serangan. Dalam hati Qingce, dia adalah seorang Profound Master tingkat 3. Dia 2 tingkat lebih tinggi dari diriku. Aku akan menderita kerugian jika berhadapan langsung dengannya. Aku harus mencari cara untuk melampauinya. Dalam hati Muyao, gak aku sangka pria ini lebih merepotkan untuk dihadapi. Ayo, Senior Wu, kalahkan dia. Saudarimu, ayo, cepat singkirkan dia. Saudari Wu, ayo. Entah kenapa Cicin dukung juga tuh. Dalam hati Peran, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku lupa menakut-nakuti mereka. 5 bunga emas ini sudah keterlaluan. Dalam hati salah satu dari cewek-cewek itu, nanti jika kakak Senior Wu memenangkan pertandingan, itu cukup normal kalau nggak sengaja berpelukan dan merayakan dengan kakak senior selama kekacauan. Ayo, Saudara Wu, kalahkan dia. Dalam hati Muyao, kali ini dia pasti nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Lalu tiba-tiba ada serangan dari belakang. Apa yang terjadi? Dengan cepat, Qingce langsung maju dan langsung menyerangnya. Anak panah tanpa bayangan. Dan si Muyao terkena serangan dari si Qingce dan tangannya pun terluka. Dalam hati Peran, menggunakan anak panah tanpa bayangan untuk bekerja sama dengan pesona 100 bunga adalah salah satu gerakan menghabisi terkuat Qingce. Tapi dia mampu untuk menghindarinya. Sialan, mokatlah! Dan Qingce diserang balik nih. Tapi Qingce tetap gak mundur. Ini belum selesai. Terima ini. Dan mereka berdua langsung beradu serangan. Nah, ini beradu kekuatan ya. Mereka berdua beradu pedang. Tapi pedang dari si Qingce lebih jauh lebih superior dibanding pedang dari Muyao. Dan Muyao pun terkena dampaknya. Hebat. Gadis iblis itu terluka parah. Saudara Wu luar biasa. Pedang itu luar biasa. Iya, Saudara Wu Qingce, manfaatkan situasi ini untuk mengalahkannya. Pedang macam apa itu? Itu punya efek yang begitu ajaib. Murid sektemu benar-benar berbakat. Apa pedang itu dari sektemu? Master Lu menjawab, sudah pasti. Dalam hati Master Lu, meskipun aku nggak tahu dari mana pedang Qingce berasal, tapi dia adalah murid dari sekte Kuishin. Berarti secara alami pedangnya juga berasal dari sekte Kuishin. Kalian hebat juga. Kultivasi kalian tidak tinggi, tetapi punya beberapa kutub buku. Saat pertemuan Yingche ini selesai, dewa ini pasti akan berkunjung. Master Lu lanjutkan, silahkan datang kapan aja.
tetapi beberapa hal melibatkan rahasia, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat oleh Master Sekte Yin. Master Yin merespon, jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu rugi, dan aku akan menukarnya denganmu dengan spesialisasi Sekte Iblis. Kita tonton dulu pertandingannya. Dan di sini kita lihat nih, ada seseorang bernama Yu Yang Rong. Dia adalah petugas bunga Sekte Iblis. Ini mungkin nanti bakal penting mungkin ya, karena diperkenalin tiba-tiba entah dari mana gitu. Dalam hati Yu Yang Rong, Wu Qingce itu, kau harus menang. Seorang murid hebat, jadilah kekuatanku. Kalau kau tidak menang lagi, aku tidak akan punya kesempatan untuk menghabisi seseorang. Aku nggak akan kalah. Dan Qingce mengaktifkan pedangnya lagi tuh untuk menyerang si Mu Yao. Dan akhirnya Mu Yao pun hampir tumbang. Bagaimana bisa? Dan pemenangnya adalah Wu Qingce dari Sekte Kuishin. Mu Yao, kau payah. Kenapa kau nggak bisa berdiri? Sampah. Dari Sekte Iblis membalas nih. Halah, bicit. Kalian hanya menang sekali. Payah apanya? Ayo ke arena, aku menghabisi kalian berlima satu persatu. Yang karena membalas, kami nggak menunjukkan kekuatan pada 2 hari pertama saat kami masih anjingnya sakit. Ayo majulah sini. Nah, ini kesempatan. Dalam hati Yang Rong, sebelumnya Chang Peran menang melawan Mu Chiuri, menjadikannya bidak catur, dan menghabisinya adalah tindakan yang paling tepat. Sial, para gadis ini menghalangi. Lupakan, ku habisi sekalian. Lalu di Peran nih muncul 3 opsi. Opsi 1, berbalik dan menghabisi penyerang. Opsi 2, berdiri diam. Opsi ketiga, ke belakang untuk melindungi Yu Kuishui yang ada di belakang. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dan dengan cepat Peran langsung mundur tuh, langsung menyelamatkannya. Awas, hati-hati. Dalam hati Peran, dari posisi ini seharusnya pas, dan Peran kena serangannya tuh. Cuma segitu. Tapi karena Peran tanda kutip lemah, dia pun pura-pura kena damage tuh, pura-pura tersakiti, dan dia langsung terhempas. Hidup Sekte Iblis, habisi semua dari sekte baik. Senior, Peran. Iblis, aku tahu aku nggak bisa mempercayai kalian. Bijingin. Hidup Sekte Iblis, hidup. Ayo musnahkan Sekte Iblis. Hei, hentikan. Orang-orang pada mau ribut. Si Master Rim berkata, hentikan, ini salah paham. Aku tidak pernah memberi perintah seperti itu. Master Kwon berkata, jangan coba-coba untuk bergerak. Senior, bangunlah. Dasar sekelompok binatang iblis yang gak mau kalah. Terus ikuti Master Sekte. Hancurkan Sekte Iblis. Bantai. Dalam hati Qingce, kakak senior sudah mokat. Ini pasti bercanda. Bagaimana bisa kakak senior mokat, tapi arah kakak senior benar-benar sudah menghilang. Bagaimana ini? Kacau sekali. Lalu tiba-tiba Master Sekte, saya baik-baik aja. Kalian cepat sembuhkan yang terluka dulu. Hentikan semuanya. Ini hanya salah paham. Aku perintahkan kalian semua untuk berhenti. Master Kwon berkata, semuanya hentikan. Selamatkan yang terluka dulu. Dalam hati si Master Lu, bagaimana bisa organ-organ tubuhnya pulih dengan begitu cepat? Master Kwon bertanya, bagaimana dengan keadaan Peran? Master Lu menjawab, tidak apa-apa, dia baik-baik aja. Dalam hati Yang Rong, bagaimana bisa ini terjadi? Sebagai seorang Profound Grandmaster, aku tidak bisa menghancurkan sampah Chi Training tingkat 5 dengan seluruh kekuatanku. Dan untuk jaga-jaga, aku juga berlatih teknik racun. Tapi kenapa dia nggak terlihat seperti sedang keracunan? Nah, ini guys, ada ranahnya nih guys. Chi Training, Profound Master, Grandmaster, Spirit, King, Emperor, sama Ancestor. Nah, tapi harusnya di antara Chi Training dan juga Chi Profound itu harusnya ada satu ranah lagi, cuma nggak tahu. Cuma kurang lebih untuk deskripsi kultivasinya mungkin seperti ini ya. Dan dengan cepat si Master Yin langsung maju nih, langsung menangkap si Yang Rong. Dalam hati Yang Rong, aku nggak bisa bergerak, aku nggak bisa jatuh ke tangan mereka. Lalu si Master Yin mengeluarkan sebuah pil nih dari mulut si Yang Rong. Apa kau sebegitu inginnya untuk mokat? Kembalilah bersamaku. Aku tahu banyak cara untuk mokat, tapi tidak mokat. Aku berjanji untuk membiarkanmu cukup bermain. Jangan khawatir, Master Sekte Kwon. Aku akan memberimu penjelasan tentang masalah ini. Master Kwon berkata, kurung dia di Sekte Yan Yue, dan aku akan menginterogasinya. Master Yi merespon, ya, selama Master Sekte Kwon tidak merasa keberatan, aku tidak masalah. Periksalah untuk melihat apa ada murid yang terluka karena hal ini. Baik, semua silahkan lihat apa murid kalian sendiri ada yang terluka. Master Sekte Kwon, saya akan membawa Peran kembali untuk beristirahat dulu. Master Kwon merespon, ya, beritahu aku jika kau butuh sesuatu. Baik, hei, kakak. Apa kau baik-baik aja? Apa kau terluka? Tidak apa-apa. Berkat perlindungan senior, aku tidak terluka. Itu benar-benar membuat kami takut setengah mati. Chiuyo pingsan karena ketakutan, dan saat ini saudara Cicin sedang merawatnya. Hah? Apa? Ya udah, kalau begitu ayo melihatnya. Dalam hati saudari pertama ini, kenapa rasanya seperti ada yang sedang mengawasiku? Dan itu adalah Lin Yuyan. Dalam hati saudari pertama nih, hah? Apa yang mengawasiku kakak senior Lin? Dalam hati Yuyan, aku sedikit iri padanya.
Akan sangat bagus jika aku yang berdiri di belakang kakak senior. Dan akhirnya mereka pun pergi. Pergi. Meskipun aura senior baru saja menghilang, aku tahu bahwa senior pasti tidak akan mokat. Sekarang sepertinya kebangkitan dari kematian, kakak senior benar-benar menyelamatkan yang baik dan yang jahat. Adapun Yu Kuishui, dia benar-benar beruntung karena dipegang oleh kakak senior. Dan si Pera pun dibawa nih untuk beristirahat. Apa kau ingin memberitahuku rahasiamu? Sudah bukan rahasia lagi. Sebelum berangkat, Hall Master Shi meminjamkan saya setelan bulu peri, senjata ajaib misterius. Jadi saya cukup beruntung untuk bisa bertahan hidup. Oh, tidak aku sangka murid kecil sepertimu yang kelihatannya biasa-biasa aja ternyata terlibat dengan Shi Fenglan. Hall Master Shi menyukai bunga dan saya suka menanam bunga. Jadi kami bertemu secara kebetulan. Sebaliknya, aku lalai sebagai penguasa. Aku bahkan gak tahu ada murid kecil yang menarik sepertimu di sekte. Dalam hati Peyran, sayang sekali. Sepertinya upayaku untuk bersembunyi di balik layar selama 5 tahun ini sia-sia. Saat ini para master sekte memperhatikanku. Kalau sequelnya agak besar. Untungnya krisis kepenuhan sekte sudah diangkat. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu siapa yang berada di balik layar. Lalu akhirnya pun ditunjukin tuh artefaknya. Seperti diharapkan dari artefak ajaib tingkat Suan. Bahkan jika seorang murid yang tidak bisa mengontrolnya sama sekali memakainya, dia bisa menahan serangan dari seorang Profound Grandmaster tingkat 3 yang menggunakan kekuatan penuh. Tapi itu gak sepenuhnya tahan. Auramu memang hilang untuk sementara waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini adalah buah bayi jiwa yang diberikan Hall Master Shi kepada saya, yang menyelamatkan hidup saya. Buah bayi jiwa, dia benar-benar memberimu banyak hal bagus. Tapi sekarang aku mengerti. Gak heran organmu yang rusak bisa pulih dengan begitu cepat. Ternyata itu karena buah bayi jiwa. Hey, tapi aku penasaran, kenapa kau memakainya di depan dan belakang? Pera menjawab, karena saya takut mokat. Singkat, padat, jelas. Namun, kau hanya berada di citra ini tingkat 5. Jadi kau harus berhati-hati. Sayang nyawa ya. Menarik. Tapi apa sebenarnya yang kau lakukan kepada Shi Fenglan? Enggak. Apa yang harus Shi Fenglan lakukan padamu? Kenapa dia benar-benar meminjamkan artefak tingkat Suan padamu? Saya bermain dengannya dan dia menyelamatkan hidup saya. Bermain dengannya. Aku bisa mengerti kau mengatakan itu. Kau adalah orang yang cerdas. Karena kau bisa meminjam artefak ajaib tingkat Suan darinya, itu berarti kau sudah tahu banyak hal kan? Enggak, murid ini nggak tahu apa-apa. Master Lu melanjutkan, iya, kau memang orang yang bijaksana. Gak heran kau bisa memainkan catur dengan sangat baik. Aku harus berterima kasih kepada Master Sekte Quan karena menjadi tuan rumah pertemuan pemuda seperti ini dan membuatku menemukan seorang pahlawan di sekte. Pera merespon, Master Sekte bercanda. Murid ini hanyalah orang biasa. Master Lu melanjutkan, jangan gugup, Master Sekte ini sangat berpikiran terbuka dan tidak akan memaksamu untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kau lakukan. Baiklah, jangan bicara tentang itu. Kali ini kau sudah memberikan kontribusi yang sangat besar. Master Sekte ini akan berusaha untuk memberikan lebih banyak manfaat untukmu. Beristirahatlah dulu, aku pergi dulu. Pera merespon, terima kasih Master Sekte. Dalam hati Peran, sepertinya setelah aku kembali, aku tidak akan bisa tinggal di rumah dengan tenang. Kedamaianku. Kalau dipikir-pikir, semua hal yang kudapat sebelumnya berguna. Dan jika bukan karena kemenanganku sebelumnya yang menarik perhatian dan dipilih sebagai target, lalu di antara para murid sekte baik lainnya, sama sekali nggak ada bintang kedua yang bisa menahan kekuatan penuh dari Profound Grandmaster tanpa mokat. Maka pada hari ini, badai yang tampaknya mereda dalam sekejap ini akan menjadi malapetaka yang menyapu seluruh Feng Chou. Selama aku tidak tanda kutip bertahan, maka pertempuran antara kubu baik dan kubu iblis tidak akan bisa berhenti. Pada saat itu gak peduli siapa yang menang atau kalah, Sekte Kuisin tidak akan bisa bertahan. Tapi saat ini aku masih hidup. Jadi selama tidak ada orang yang mokat, masih ada ruang untuk negosiasi, penjelasan, dan kompensasi. Sepertinya pengaturan sistem bertujuan untuk memadamkan bencana ini. Siapa orang yang berada di belakang layar? Ting, nih muncul 3 opsi pas, nggak tahu, flashback mungkin ya. Oh, jadi ini pas Peyran kena serang, muncul nih opsi ketiga, memasuki keadaan mati suri. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Itu pas yang pas Peyran diserang, mereka bilang apa ya? Bukan hawa, gue lupa apa, tapi keberadaan Kehai, tahu kan Kehai? Keberadaannya tidak terasa si Peyran, dan Peyran pun pura-pura dia masuk keadaan mati suri. Alasan kenapa sistem ingin aku memasuki keadaan mati suri seharusnya untuk memicu kejadian berikutnya. Artinya para master sekte merajalela dan murid-murid sekte baik dan sekte iblis saling bertarung. Hanya dengan cara ini kita bisa membangkitkan kewaspadaan para petinggi baik dari sekte baik maupun sekte iblis, dan kemudian mencari tahu siapa yang berada di balik layar. Adapun informasi yang lebih dalam, aku harus menunggu sampai Profound Grandmaster yang menyerangku dengan telapak tangannya diinterogasi dengan jelas. Tapi dalam kasus ini ada apa dengan Ren Qiuyan itu? Pembuat owner independen sungguh merepotkan. Lebih baik mengambil satu langkah pada satu waktu. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian. Dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. 再见。